Halo ganteng, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Sebuah film yang berjudul The Scorpion King akan mengisahkan seorang pembunuh bayaran dari suku Akadia berniat memusnahkan raja yang kejam dan bertemu dengan seorang penyihir yang cantik. Bermodalkan tekad, Kejoliwut Asin Japuh terus berpetualang mencapai tujuannya. Bagaimana keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Mari kita langsung saja brudas! Cerita diawali dengan seorang pria dari suku Akadia bernama John, merupakan seorang pembunuh bayaran yang memiliki badan tinggi dan kekar. Yang suka nonton Smackdown pasti kenal sama nih orang. Seorang diri menyelamatkan saudaranya yang sedang dicangcang, John menghajar sekelompok suku yang sudah banyak membantai suku lainnya. Selanjutnya kita akan diceritakan seorang pejuang hebat yang dinobatkan menjadi raja. Dia adalah Memon, ahli pedang terhebat yang pernah hidup di dunia. Dengan ramalan dari tukang sihir yang dapat menampakkan hasil dari setiap peperangan, Memon membantai semua yang melawannya. Di sebuah tempat, para pemimpin dari kelompok suku tengah berunding bagaimana cara melawan Memon. Ditambah lagi, ada sesosok penyihir yang di sampingnya yang akan membuat mereka kesulitan. Beberapa saat kemudian muncullah 3 orang dari suku Akadia yang tiada lain adalah John dan saudaranya. Kepala suku percaya terhadap pembunuh bayaran dari suku Akadia karena mereka dilatih sejak dahulu dalam seni yang mematikan. Dengan bayaran 20 batu delima merah kepada John, meskipun harta terakhir mereka yang punya, namun demi keselamatan rakyat mereka akan terus berjuang. Di mana John mengatakan salah satu dari mereka masih bisa bernapas, mereka akan menghabisi si tukang penyihir. Keesokan paginya mereka pun mulai bersiap-siap dan berangkat. Setelah mempersiapkan perbekalan dan senjata yang mungkin akan mereka lalui, akhirnya John tiba di camp musuh menyusup dan menghajar pasukan yang sedang berjaga. Sungguh sayang di mana ketika kedua teman si John gugur di sana. John terus melanjutkan tujuannya, menyusup ke dalam tenda lalu bertemu dengan sesosok si penyihir yang mempunyai paras cantik, menghadapi pasukan dengan seorang diri dengan menggunakan pedang. Tetapi John berhasil ditangkap oleh Memon, lalu kemudian Junet ada di sana karena mengkhianati ayahnya. Sungguh Junet sangat kejam di mana dia membawa kepala ayahnya yang sudah ia penggal sebagai bukti kesetiaannya kepada si Memon. Dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa, John harus menyaksikan kekejaman Memon yang menghabisi saudaranya di hadapan matanya sendiri. Entah timbul perasaan apa di mana si penyihir melarang Memon yang akan membunuh John dan bilang yang akan dia lakukan akan membawa celaka besar baginya. Dihukum bersama seorang pria yang ketahuan mencuri kuda bernama Ubed. Badan dikubur membuat mereka kesulitan untuk bergerak. Mengerikan karena sekumpulan pasukan Sirem Rarange akan menggembrong kepala si John. Tak disangka kecerdikan si Ubed berhasil kabur lalu menghajar pasukan yang berjaga. Ubed bersedia menolong John asalkan dia diajak dalam petualangannya. Mereka pun tiba di sebuah negeri Gomorrah, tempat di mana kerajaan Memon berada. Ubed dicipol sampai pingsan untuk sebagai mengelabui penjaga hingga akhirnya mereka bisa masuk ke dalam. John menitipkan ontanya kepada Ubed sambil menunggunya yang akan mencari istana Memon. Bertanya kepada bocah-bocah di sana agar memberitahunya jalan menuju istana Memon. Tiba-tiba para bocah tersebut mencuri harta si John, namun setelah mengejar John berhasil menemukan si bocah yang bersembunyi di dalam kendi.
Terlintas dari benak si John untuk memanfaatkan si bocah sebagai penunjuk jalan dan tidak sengaja membawa mereka masuk ke dalam ruangan seorang ilmuwan. Dengan panik, si ilmuwan memberitahu di mana Memon sekarang berada di tempat latihan pedang. Memberikan sesuatu kepada si bocah, John naik ke atas menara untuk mengeker Memon dengan panahnya. Tiba-tiba John melihat si bocah yang dihukum karena dituduh telah mencuri sehingga melesatkan panahnya, tetapi melarikan diri dari pasukan musuh yang sedang mengejar. Dia kembali ke ruangan si ilmuwan lalu menggunakan pelontar dan mendarat di ruangan yang banyak perempuan. Pada saat John dikerumuni mereka karena badannya yang atletis, tiba-tiba para pasukan Memon menyerang ke dalam dan terjadilah pertarungan. Terpojok lalu terjatuh membuatnya berada di tempat pemandian si penyihir, lalu menculiknya di mana John menjelaskan bahwa ia dibayar untuk menghabisinya. Tetapi John berubah pikiran di mana dia merasa si penyihir akan lebih berguna jika dia tetap hidup. Dan langsung keluar dari sana sebelum gerbang istana ditutup. Memon sendiri tengah mengoleskan racun kalajengking terhadap Sumpit. Sementara itu John bersama mereka sudah berada di gurun pasir. Dengan seorang diri John berjuang menghadapi para pasukan Memon. Diiringi badai pasir yang menerjang dari belakangnya, para pasukan musuh sama sekali dibuat tidak berdaya, bahkan membuat beberapa pasukan ketar-ketir dibuatnya. Seorang prajurit berhasil menancapkan sumpit kepada si John. Akibat luka yang dialaminya membuat si John irisan dan betapa sangat berbahayanya sebuah racun kalajengking. Dengan terapi gebos, si penyihir berhasil menyelamatkan nyawanya karena dia yakin bahwa si John bisa menyelamatkan semua orang-orang. Dalam perjalanan ada sebuah ledakan yang ternyata itu suara ledakan tersebut berasal dari si ilmuwan. Mampir sejenak di pinggir sungai seraya menghilangkan rasa haus, tiba-tiba mereka ditangkap oleh pasukan Balhajar. Siapapun yang bermacam-macam harus berhadapan dengan si John. Ketika berhasil membuat Balhajar terpojok, John mengajak mereka berjuang bersama-sama untuk menghentikan keganasan Memon. Meskipun seorang diri, dia akan terus berjuang sehingga melihat ambisi dari semangat si John membuat orang-orang yang ada di sana merasa kagum. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika si penyihir hendak mengusap kepala seorang anak kecil, dalam ramalannya tersebut dia melihat suatu saat para pasukan Memon akan membantai besar-besaran di tempat ini. Kemudian si penyihir memberitahu John apa yang dia lihat dalam ramalannya barusan. Di mana John yakin bahwa Memon akan mati dengan tangannya sendiri, di mana John akan membuat takdirnya sendiri. Ketika bangun, si tukang sihir sudah tidak ada dari tempat tidurnya, di mana John yakin dia kembali ke istana Memon, yang mana karena John sendirian untuk pergi ke sana, Balhajar siap berjuang bersamanya, di mana mereka melabui para penjaga dengan alasan kalau mereka membawa gadis-gadis untuk hadiah pesta. Namun ternyata Balhajar menghabisi mereka dan John berhasil menyusup melewati tembok istana. Balhajar dan beberapa pasukannya tengah terlibat menghadapi para prajurit Memon. Sementara John terlibat pertarungan bersama Memon. Keahlian Memon dalam menggunakan senjata pedang sungguh sangat membuat John ketar-ketir. Sialnya lagi, John terkena busur panah yang hal itu sama sekali tidak memadamkan ambisi John untuk melawan si Memon. Melihat busur panah yang ada di meja, lalu mengambilnya dan berhasil memanasi Memon sehingga Memon binasa di sana juga. Yang pada akhirnya kemenangan berada di tangan John dan kawan-kawannya. Tamat.
Mungkin sekian saja itu cerita dari saya. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih guys.